Kemudian tujuan dari produk ini, yaitu yang pertama meningkatkan minat minum jamu sebagai bentuk pelestarian budaya kuliner di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan imun tubuh di tengah pandemi pada masyarakat. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih ya Dera. Tes apakah suara saya terdengar? Terdengar ya, Del? Baik, selanjutnya proses produksi. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat sampel. Yang kedua, mendesain logo brand yang akan ditempelkan pada produk jamu. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan untuk produksi. Yang keempat, membuat dan mengemas bahan produksi. Yang kelima, finishing dan pengecekan produk. Terus yang kelima, packing produk. Next, Nur. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Kebetulan kelompok kami membuat dua produk, yaitu cara bubuk kunyit asam dan bubuk kunyit jahe. Yang akan saya jelaskan yang pertama bubuk kunyit asam. Yang pertama kupas bersih kunyit dan kencur, kemudian cuci hingga bersih. Lalu potong kecil-kecil kunyit dan kencur, kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender dan ditambahkan air 500 ml. Setelah itu, peras kunyit dan kencur yang sudah dihaluskan hingga tersisa ampasnya saja. Kemudian tambahkan air perasan kunyit dengan air asam. Lalu diamkan air hasil perasan kunyit asam dan kencur selama 2 jam. Sembari menunggu air perasan didiamkan, irislah gula merah tipis-tipis agar ketika direbus lebih mudah larut. Yang keenam itu setelah air perasan kunyit asam didiamkan, tuangkan air kunyit asam tersebut ke dalam wajan tanpa menuangkan endapan yang ada di bawahnya, karena endapan tersebut akan menghambat proses pengkristalan. Next, Nur. Langkah ketujuh yaitu kita nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian masukkan irisan gula merah yang sudah diiris tipis-tipis ke dalam air kunyit asam. Selanjutnya masak air jahe tersebut sambil diaduk perlahan-lahan di atas api sedang, kurang lebih sekitar 1-2 jam hingga kandungan air berkurang dan mengalami proses pengkristalan. Setelah itu, air kunyit asam mengkristal. Taruh kristal kunyit asam ini di tampah yang sudah diberi baking paper sambil dipisah-pisahkan butirannya sambil menunggu dingin agar proses pengkristalan maksimal. Kemudian masukkan secara bergantian bubuk kunyit asam yang sudah dikristal ke dalam oven agar kandungan air di dalam berkurang. Next, Nur. Langkah ke-11, setelah itu taruhlah bubuk kunyit asam yang sudah di oven di dalam wadah baskom, kemudian packing bubuk kunyit asam tersebut sesuai dengan ukuran kemasan. Nah, langkah terakhirnya bubuk kunyit asam sudah siap untuk dikonsumsi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih, Odel. Selanjutnya adalah cara kerja bubuk jahe merah. Yang pertama, kupas bersih jahe merah dan kencur, kemudian cuci hingga bersih. Lalu potong kecil-kecil jahe merah dan kencur, kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender dengan ditambahkan 500 ml air. Setelah itu, peras jahe merah dan kencur yang sudah dihaluskan, kemudian diamkan air hasil perasan jahe merah dan kencur selama 2 jam. Sembari menunggu air perasan didiamkan, irislah gula merah tipis-tipis agar ketika direbus lebih mudah larut. Kemudian, setelah 2 jam air perasan didiamkan, tuangkan air tersebut ke dalam wajan tanpa menuangkan endapan yang ada di bawahnya, karena endapan tersebut akan menghambat proses pengkristalan dari bubuk jahe merah ini. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian masukkan irisan gula merah ke dalam air jahe. Selanjutnya masak air jahe tersebut sambil diaduk perlahan-lahan di atas api sedang kurang lebih selama 1-2 jam hingga kandungan air berkurang dan mengalami proses pengkristalan. Setelah itu air jahe akan mengkristal. Kemudian kristal jahe ini ditaruh di atas sampah yang sudah diberi
baking paper sambil dipisah-pisahkan butirannya sambil menunggu dingin agar proses pengkristalan maksimal. Kemudian, masukkan secara bergantian bubuk jahe yang sudah didiamkan ke dalam oven agar kandungan air di dalamnya berkurang. Setelah itu, taruhlah bubuk jahe yang sudah di oven ke dalam wadah baskom. Kemudian, packing bubuk jahe tersebut sesuai dengan ukuran kemasan. Bubuk jahe siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaby. Dipersilakan Gaby. Baik, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Dengar, Gaby. Oke, untuk selanjutnya ini mengenai biaya produksi. Untuk biaya produksi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada jenis perlengkapan yang nantinya akan diperlukan, kemudian ada biaya habis pakai, yang ketiga ada biaya untuk pengeluaran perjalanan, dan yang terakhir itu lain-lain. Nah, untuk tabel yang pertama ini mengenai jenis perlengkapan yang akan digunakan dalam proses pembuatan. Bisa dilihat ya teman-teman di situ, kemungkinan saya tidak bisa membaca satu persatu, jadi teman-teman bisa lihat sendiri pada slide. Mungkin boleh di next. Nah, untuk tabel yang kedua ini merupakan tabel biaya habis pakai. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, boleh di next. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan biaya pengeluaran untuk perjalanan seperti ongkos kirim, kemudian ada lain-lain itu mengenai administrasi atau pengelolaan toko seperti pembukuan, kemudian sudah termasuk stiker, logo, dan juga promosi pemasaran sosial media maupun brosur. Seperti itu. Boleh di next? Ya, di next lagi. Nah, ini merupakan prototipe daripada project plan yang akan kami buat. Kepada teman-teman dan Ibu Anissa, dipersilahkan untuk memberikan saran dan tanggapannya. Terima kasih. Baik, Gaby, ini prototipenya sudah dibuat ya? Beserta dengan labelnya? Belum, Ibu, belum. Belum, Ibu, itu baru desain saja. Ya, baru desain. Oke, baik. Ini penjualannya kira-kira, nah ini dalam kemasan ini ya, jadi langsung seduh aja gitu? Iya, Bu, langsung diseduh aja. Oke, nah yang membedakan dengan produk sebelumnya itu apa? Atau produk yang sudah ada sebelumnya? Kalau yang membedakan dengan produk sebelumnya itu, jadi jamu yang kita bikin ini memakai gula merah, Ibu. Kalau yang biasa jamu bubuk yang ada di pasaran itu biasanya dia pakai gula pasir, Bu. Karena kan gula pasir itu kan mungkin lebih cepat dalam proses pengkristalan ya. Iya. Jadi cuman kita di sini bedanya kita pakai gula merah gitu, Bu, yang lebih sehat itu. Nah, kalau gula sudah coba belum? Sudah. Kalau untuk bikinnya itu kebetulan saya udah pernah nyoba buat, Bu. Menggunakan gula merah? Iya, menggunakan gula merah, dan proses untuk pengkristalannya itu memang agak lebih lama gitu ya, Bu, dengan menggunakan gula merah. Karena kan dia berbeda dengan gula tebu ya? Iya. Iya. Jadi mungkin lama nanti untuk gula merah tersendiri. Ini berarti memang harus ada campuran gula putih kalau ingin mengkristal sebelum. Kalau itu enggak, Bu. Jadi
pas bikin gitu ya di rumah Hmm. bareng sama Umi gitu. Jadi itu benar-benar 100% gula merah, Bu. Dan itu berhasil. Berhasil. Mungkin proses pengkristalannya itu yang agak lama, mungkin sekitar butuh waktu 2-3 jam gitu, Bu. Kalau gula pasir kan mungkin nggak sampai 2 jam dia udah mengkristal gitu ya, Bu. Mengkristal ya. Iya, jadi kalau gula merah agak lebih lama. Selain misalnya jahe, dimasukkan juga nggak bahan lainnya gitu? Iya, Bu, dimasukkan seperti kencur buat itunya, penambahannya. Atau nanti mungkin bisa ditambahkan sereh gitu, Bu, di jahenya. Jadi ada aroma serehnya. Oke, menarik. Mungkin cukup ya dari saya. Saya kembalikan lagi ke Vika. Ya, baik. Terima kasih Bu Anissa atas saran dan tanggapannya. Apakah ada teman-teman kelompok lain yang mempunyai saran ataupun tanggapan? Atau ada pertanyaan? Ya, sepertinya belum ada ya. Baik, kalau begitu dicukupkan saja mengenai presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada kelompok 6 atas presentasinya mengenai jamu bubuk. Selanjutnya yaitu ada presentasi dari kelompok 7 mengenai liquid fertilizer atau live copy. Apakah kelompok 7 sudah siap? Sudah, sebentar ya Vika, izin saya screen. Oke, silakan Cika. Apakah sudah terlihat? Sudah, Cik. Sudah masuk. Oke, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membuat produk tentang Live Cubes. Live Cubes itu apa? Jadi liquid fertilizer menggunakan kulit pisang dan serai sebagai solusi nutrisi dan proteksi tanaman. Nah, anggota kelompok 7 ada Alifa Ali Aurora, saya sendiri Cynthia Loka, Fadila Nuranfa Putri, dan Muhammad Fikri. Untuk deskripsi usaha sendiri, Live Cubes adalah ide usaha pembuatan pupuk cair organik sebagai solusi nutrisi tanaman. Live Cubes adalah kata yang menggabungkan dari liquid fertilizer, kulit pisang, dan serai. Inspirasi untuk produk ini adalah dari keprihatinan kami terhadap masalah tanaman di rumah yang terserang penyakit, tanaman stagnan atau tidak tumbuh dan tidak berkembang, serta sampah kulit pisang. Maka muncullah ide tentang liquid fertilizer menggunakan kulit pisang dan juga serai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Cik, suaranya masuk ke? Masuk. Oh ya, baik. Nah, alasan pemilihan kulit pisang sebagai bahan utama Live Cubes dan juga serai adalah karena kulit pisang itu mengandung unsur hara dan juga unsur mikro. Nah, untuk unsur hara makro untuk pupuk yang digunakan, yang dibutuhkan tanaman, yaitu ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Nah, sedangkan untuk unsur mikronutriennya itu ada besi, mangan, boron, seng, tembaga, dan molybdenum yang dapat mendorong pertumbuhan tanaman kebun dari perkecambahan biji hingga bunga mekar dan berbuah. Dan untuk serainya, dia mengandung enzim yang bernama citronella yang tidak disukai nyamuk dan beberapa serangga. Dan juga minyak aromaterapinya ini yang dihasilkan oleh serai itu sendiri berfungsi sebagai antidepresan, yaitu menekan dan menghilangkan depresi atau stres sehingga mampu menimbulkan rasa rileks baik di badan maupun pikiran. Dan di sini ada tabelnya. Yang pertama itu ada nutrien dari nitrogen. Nah, nutrien nitrogen itu fungsinya untuk sintesis protein atau pertumbuhan, dan yield itu hasil pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang kedua ada fosforus. Nah,
Porus di sini fungsinya untuk pembelahan seluler dan pembentukan struktur energik. Yang ketiga ada potasium. Potasium fungsinya itu untuk transportasi gula, kontrol stomata, dan kofaktor. Kemudian ada kalsium. Kalsium itu mengurangi kerentanan terhadap penyakit tanaman. Kemudian ada sulfur. Nah, sulfur ini untuk sintesis asam amino esensial, cysteine dan metionin. Kemudian ada magnesium. Magnesium ini untuk pembentukan untuk membantu mengkatalisis pembentukan klorofil, molekul klorofil. Kemudian ada iron. Iron di sini fungsinya untuk membantu sintesis klorofil. Terus ada mangan. Nah, mangan ini diperlukan juga untuk di proses fotosintesis. Kemudian ada boron. Boron ini untuk membantu pembentukan dinding sel, perkecambahan, dan pemajangan tabung polen. Kemudian ada zinc. Zinc ini untuk sintesis auksin, dan koper ini terlibat dalam pengaruh metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Kemudian ada molybdenum. Nah, molybdenum untuk pembentukan enzim reduktase dan enzim nitrogenase. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ya tujuan usaha. Yang pertama, tujuan usahanya ini ialah menekankan konsep zero waste dan go green. Jadi di sini kami berusaha untuk memanfaatkan suatu benda ataupun limbah begitu ya, karena kita kan pakai kulit pisang yang sudah tidak terpakai lagi dan sudah tidak dapat dikonsumsi. Nah, ini kita gunakan dalam pembuatan live fertilizer ini. Jadi untuk menekan ataupun mengelola masalah polusi lingkungan. Begitu. Yang kedua ialah mengatasi masalah sisa makanan yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa kalau misalkan kulit pisang itu kulitnya tidak bisa dikonsumsi lagi. Jadi untuk mengurangi limbah dari kulit pisang tersebut, kita bisa menggunakannya sebagai pupuk cair begitu ya, ataupun disebut dengan liquid fertilizer. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah. Di sini kami juga bertujuan untuk membuat masyarakat itu lebih sadar begitu, bahwa limbah itu ya walaupun sesuatu yang biasanya kita harus buang, tapi sebenarnya masih ada gitu manfaatnya. Salah satunya dalam pembuatan liquid fertilizer ini. Dan yang terakhir ialah menjangkau para petani, pengusaha, dan individu untuk sepenuhnya memanfaatkan sampah organik dan percaya diri dalam penggunaannya. Di sini liquid fertilizer ini diharapkan dapat membantu petani maupun pengusaha dan juga individu yang sedang ingin menanam suatu tanaman dan ingin memberikan suatu nutrisi pada tanaman tersebut, itu lewat liquid fertilizer ini. Jadi tidak hanya pupuk kompos ataupun pupuk kandang yang biasa kita jumpai, tapi di sini juga ada inovasi baru, yaitu pupuk cair atau liquid fertilizer ini yang mana ramah lingkungan dan juga dapat memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kita di sini beralih ke langkah pembuatan dari Live Cups. Yang pertama ini kita menyiapkan alat dan bahan, diantaranya itu seperti wadah dengan tutup, lalu air, kulit pisang yang belum berjamur atau masih bersih, dan juga serai. Lalu kita dapat di seukuran 2 cm, kemudian juga jangan lupa memotong serainya
Kemudian memasukkan potongan kulit pisang ke wadah, lalu ditambahkan air kurang lebih 250 hingga 500 ml. Nah, lalu tutup wadah dengan rapat dan pastikan penutup wadah dibuka setiap hari untuk mengeluarkan gas dari fermentasi. Nah, lalu untuk hasil yang optimal, perendaman kulit pisang dapat dilakukan selama sebulan. Nah, ketika pertengahan bulan, kita sudah bisa menambahkan serai sebagai anti-insektisida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, berikut ini ada prototipe dari LabScope itu sendiri. Nah, yang pertama ini, yang gambar sebelah kiri. Nah, gambar sebelah kiri itu adalah gambar tampak depannya, yang berisikan ada judul kita itu sendiri, LabScopes, yang merupakan bubuk cair tanaman, dengan insektisida alami dan aromaterapi antidepresan. Nah, di sini ada gambar pisang dan juga serai, dan juga barcode-nya, dan juga informasi mengenai berapa kapasitas dari sprayernya ini, yaitu 500 ml. Dan untuk bagian belakangnya ini berisikan kandungan nutrisi dan juga cara pemakaiannya. Nah, itu dia. Demikian pemaparan dari kelompok 7. Tapi sebelumnya ada jargon dulu nih dari kelompok 7. Pada siap belum nih teman-teman kelompok 7? Sudah. Ya. 1, 2, 3. LabScopes. Kreasi. Lanjut Asa. Untuk tanaman, Bersama LiveScopes aja. Terus aja. Ya, baik, demikian. Saya serahkan kembali ke Vika sebagai moderator. Ya, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan presentasi project plan mengenai LiveScopes. Mungkin Bu Anissa bisa diberi saran dan tanggapan ya, Bu. Oke, baik. Sangat menarik ya untuk produk yang akan dibuat ini tentang biopestisida dari kulit pisang dan juga sereh ya, LiveScopes ya ini. Sudah dibuat atau belum ini untuk prototipenya? Ibu izin Oh, menjawab. iya. Untuk prototipe kemarin kita sudah sempat buat, tapi terkendala karena kulit pisangnya ini sudah berjamur gitu. Nah, ketika direndam juga air rendamannya malahan jadi muncul jamur. Sepertinya nanti untuk prototipe yang selanjutnya akan kami lanjutkan pembuatannya, Bu. Oke, jadi ini kulit pisangnya harus kulit pisang yang fresh ya? Iya, Ibu. Berarti nanti itu juga jadi kendala teman-teman, harus dipikirkan bagaimana mendapatkan bahan baku dari pembuatan pupuk cair ini sehingga tidak mengganggu produksi dari pembuatan pupuk ini ya. Dari kulit pisang, kenapa dari kulit pisang tadi? Dijelaskan? Tolong dijelaskan. Karena itu Bu, unsur hara makro dan unsur hara mikronya Bu. Sebenarnya selain dari kulit pisang juga dari bahan-bahan organik lainnya juga bisa ya. Mungkin bisa campuran dengan kulit buah lainnya ataupun bonggol pisang itu bagus untuk pembuatan pupuk cair ya. Memang untuk pisang kandungan nutrisinya itu sangat baik. Nah, untuk kemasannya ya, kemasannya ini langsung semprot ini atau tidak di botol dulu? Iya Ibu, langsung semprot. Langsung semprot. Nah, kalau langsung semprot ini biasanya, nah dicoba dulu deh, untuk saya ingin tahu dulu, nanti hasilnya seperti apa, nanti mungkin saat UAS saat ini sudah dicoba ya, ingin dicoba kembali, nanti, saat materi UAS berjalan, tolong berikan laporan ke saya terkait, progres dari pembuatan pupuk cair tanaman ini ya. Lalu pernah diuji coba belum ini? Atau risetnya ada tidak tentang, pupuk cair dari kulit pisang dan sereh? Sudah ada Ibu dari
artikelnya Hmm, untuk pendukungnya. baik. Ini di pupuk cair ini bau tidak? Berbau tidak hasilnya? Kira-kira menurut literatur, karena kan belum dibuat ya. Kalau berdasar literatur tidak bau, Bu. Yang menyebabkan bau itu apabila dia berjamur atau cairannya jadi berlendir seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya mau lihat di proses pembuatannya lagi, bisa ditayangkan. Nah, ini tutup pada wadah rapat dan pastikan penutup. Nah, berarti yang dimasukkan kulit pisangnya aja atau ada campuran lainnya selain air? Biasanya tuh ada seperti gula atau yang lainnya. Kalau di sini tidak ditambahkan gula, Ibu, jadi Atau cukup. Oh, ada iya, ya, atau ada mikroba yang akan ditambahkan di dalam pupuk ini. Untuk sejauh ini tidak, Ibu. Jadi benar-benar hanya air dan kulit pisang. Namun ketika sudah setengah bulan perendaman kulit ini nantinya akan kita tambahkan dengan serai, Ibu. Serai. Oke, baik. Mungkin cukup ya, nanti untuk progres pembuatannya tolong dilaporkan ke saya. Dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Anissa atas saran dan tanggapannya, dan terima kasih kelompok 7 atas pemaparan materi presentasi Project Plan Life Corps. Berikutnya akan ada penampilan presentasi dari kelompok 8 mengenai Project Plan. Mengenai Project Plan sabun organik. Kepada kelompok 8, apakah sudah siap? Siap sih, Kak. Oke, langsung aja ya dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anissa dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai project plan kelompok kami, yaitu kami beri nama Bioral atau Bio Natural Soap. Nah, adapun kelompok 8 beranggotakan Anissa Siti Khalifah, saya sendiri Nas Fauziahani, Muhammad Dafa, Nia Yulianti, dan Desi Adimitra. Mungkin bisa next. Nah, di sini ada deskripsi usahanya. Mengapa kita memilih sabun? Karena yang kita tahu sabun itu memiliki fungsi yang esensial bagi manusia sebagai pembersih kulit. Karenanya sabun ini dibutuhkan setiap hari dan oleh semua orang dari berbagai kalangan. Tapi sayangnya tidak semua sabun itu bisa cocok untuk digunakan. Karena biasanya itu mengandung bahan kimia seperti alkohol, SLS, pewarna buatan, parfum, atau pewangi. Nah, oleh karena itu, sabun organik di sini yang kami beri nama Bioral hadir untuk berperan gitu. Jadi sabun organik itu sendiri merupakan jenis sabun yang bebas dari kandungan bahan kimia dan dibuat menggunakan bahan alami. Dalam pembuatannya, sabun organik ini dibuat dengan beberapa pilihan minyak yang sudah terbukti memiliki manfaat bagi kulit. Di antaranya ada minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak sawit. Dan mungkin untuk inovasi dari kelompok kami akan memakai pewarna buah alami seperti buah naga dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan dari usaha Bioral Soap ini. Yang pertama pastinya itu memperoleh laba dan keuntungan. Lalu
kami juga memproduksi dan memasarkan sabun organik pada masyarakat sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan kulit selain dari sabun bahan kimia yang lain. Lalu kami juga menggunakan ini sebagai media pembelajaran dalam hal wirausaha berbasis ramah lingkungan. Dan juga kami meminimalisir bahan kimia dari sabun biasa yang berdampak pada tubuh. Juga jika nantinya sabun organik ini perkembangannya sudah bagus, kami juga akan membantu menciptakan lapangan kerja dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Next. Baik, selanjutnya di sini ada alat dan bahan yang digunakan. Di antaranya yang pertama ada ada minyak kelapa, lalu ada air, ada NaOH, lalu timbangan, gelas ukur, sarung tangan, bunga lavender, hand blender, pewarna sabun dari ekstrak buah-buahan atau sayur-sayuran, lalu ada essential oil yang berfungsi untuk mungkin untuk aromanya ya atau wanginya, dan juga tempat cetakan atau wadah sabun. Selanjutnya adalah langkah pembuatan. Yang pertama adalah siapkan air sebanyak 160 ml dan 78 gram soda api atau NaOH menggunakan timbangan. Kemudian campurkan kedua bahan tersebut dan aduk hingga merata. Kemudian langkah selanjutnya, diamkan campuran air dan NaOH selama 4-5 jam atau hingga mendingin. Sembari menunggu, campurkan minyak kelapa sebanyak 435 gram atau mili dengan essential oilnya. Kemudian campurkan larutan kelapa dengan larutan NaOH yang tadi didiamkan selama 4-5 jam dengan menggunakan hand blender hingga merata dan tidak terdapat gumpalan. Kemudian setelah tercampur merata, tambahkan pewarna sabun sesuai kreasi. Kemudian aduk hingga merata menggunakan hand blender. Kemudian masukkan campuran larutan tersebut dalam wadah cetakan yang sudah disediakan. Pastikan larutan tersebut tidak menggumpal. Kemudian tambahkan kreasi hiasan, misalnya bunga lavender atau hiasan lainnya sesuai kreasi di permukaan campuran sabun tersebut. Kemudian terakhir simpan cetakan sabun selama 1-2 hari hingga memadat sempurna. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, ini ada prototipe yang sudah kita buat, cuma kemarin kita buatnya belum memakai pewarna buah. Mungkin Ines bisa jelaskan lebih lanjut. Ya mungkin kemarin ini hasil percobaan pertama sebelum menggunakan ekstrak buahnya gitu. Nah sesudah itu memakai percobaan kedua memakai ekstrak buah itu sempat gagal. Kalau ditelaah lagi mungkin karena kesalahan langkah pekerjaan Bu gitu. Nanti akan dicoba lagi sih untuk percobaan ketiga. Baik, gagalnya kenapa itu? Jadi kan minyak itu minyak dicampur, habis itu dimasukkan ini ya soda api dan air. Nah itu seharusnya minyak dicampurkan dulu ekstrak buahnya, baru dicampurkan soda api dan air Bu. Kalau saya kemarin kayaknya kebalik. Iya, paham. Gitu. Untuk sabun ini kita di lab itu punya alat-alatnya. Mungkin jika teman-teman membutuhkan, ingin meminjam, juga bisa ya nanti hubungi Bu Erna ataupun mungkin hubungin Bu Erna terlebih dahulu ya untuk peminjaman dari alat-alat pembuatan sabun ini. Karena dulu kita pernah melakukan pelatihan sebelum pandemi ini ya, waktu KUBB dulu kita sempat melakukan pelatihan pembuatan sabun seperti itu. Mungkin juga bisa membantu teman-teman nanti dalam pembuatan dari proses sabunnya jika ingin memproduksinya dalam skala besar. Oke Bu, terima kasih. Nanti akan kita hubungi. Ya, untuk ekstrak buahnya ingin dicoba apa saja ekstraknya?
Kalau kemarin baru coba ekstrak buah naga, Bu. Oke. Itu apa terlebih dahulu dipanaskan, di blender terus dipanaskan atau bagaimana? Di blender terus langsung ini sih Bu, saring gitu. Karena kan nanti kadar airnya tuh berpengaruh juga ke pembuatan sabun tersebut. Apakah perlu dipanaskan dulu, Bu? Kalau seperti itu. Coba saja dibuat seperti apa ya, biasa kadar dikira saya akan dikeringkan atau apa jadi berbentuk bubuk seperti itu. Baru nanti dimasukkan ke dalam sabunnya. Nah, kalau untuk dalam bentuk cair sebenarnya itu agak riskan ya saat pembuatan sabun tersebut. Baik, Bu. Mungkin nanti kita akan mencoba juga memakai ekstrak wortel kali ya, Bu, karena wortel juga sepertinya banyak yang bubuknya. Jadi nanti kita akan mencoba yang bubuk juga. Seperti itu. Oke, baik, cukup masukan dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Anissa atas saran dan tanggapannya. Terima kasih kelompok 7 yang telah kelompok 8 yang telah mempresentasikan materi project plan-nya. Kemudian akan ada presentasi dari kelompok 9 mengenai bioentrepreneurship Kokedama dengan nutrisi pupuk fermentasi kulit bawang. Pada kelompok 9 dipersilakan. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Anissa dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Dengan ide kami yaitu Kokedama dengan nutrisi pupuk fermentasi dari kulit bawang. Kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Fitriani, Ira Raudatul Janah, Muhammad Bayu Rifki, dan Nalena Nabila. Yang pertama yaitu latar belakang dari usaha. Antusias orang-orang dengan tanaman semakin meningkat. Kemudian Kokedama ini merupakan teknik menanam yang indah dan masih jarang diketahui oleh orang Indonesia. Kemudian bawang merah ini mengandung vitamin B1, tiamin, riboflavin, serta ZPT, ausin, dan rizokalin yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dari akar tanaman. Kemudian pembuatan pupuk dari kulit bawang ini mampu mengurangi limbah rumah tangga dan dapat menekan biaya. Selanjutnya yaitu tujuan dari usaha kami. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi diri dalam berwirausaha, seperti mengelola usaha, kemudian memanage pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu memperoleh laba dan keuntungan. Yang ketiga yaitu mengurangi limbah kulit bawang dengan memanfaatkannya menjadi pupuk fermentasi. Kemudian yang keempat, memberikan kesan unik pada tanaman dengan teknik Kokedama. Kemudian yang kelima, inovasi kami ini menggunakan self-watering system, jadi tidak perlu repot untuk menyiram tanaman. Seperti itu. Selanjutnya deskripsi usaha, jadi adanya pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang mulai mencoba menanam tanaman di rumah. Terdapat beberapa cara untuk menanam dan menghias tanaman, salah satunya dengan teknik Kokedama ini. Kokedama merupakan teknik menanam yang indah dan masih jarang diketahui di Indonesia. Dengan memanfaatkan kulit bawang merah sebagai pupuk, tentu akan mempermudah masyarakat untuk membuat pupuk sendiri. Selain itu, dengan memanfaatkan kulit bawang merah, akan mengurangi limbah rumah tangga dan menghemat pengeluaran. Selanjutnya, langkah pembuatan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bayu. Selanjutnya kita akan menuju ke langkah pembuatan. Jadi untuk Kokedama dengan fermentasi kulit bawang itu ada 2 tahap. Yang pertama, kita membuat fermentasi kulit bawangnya untuk sebagai pupuknya, kemudian kita membuat self-watering Kokedamanya. Bisa dilanjut.
Oke, yang pertama kita akan membuat fermentasi kulit bawangnya. Jadi kita siapkan dulu kulit bawang. Nah, mungkin kulit bawangnya ini akan kita dapatkan dari seperti warteg gitu, yang pasti akan membuang limbah bawangnya, kemudian dari pasar juga ya. Jadi kita akan mengumpulkannya di wadah tertutup, kemudian kita rendam kulit bawangnya itu selama 24 jam. Sebetulnya untuk maksimalnya itu sekitar 2 hari ya, bisa disesuaikan saja. Jadi nanti pembuatannya antara 24 jam hingga 48 jam. Kemudian dari sari-sarinya itu nanti bisa kita gunakan sebagai pupuk cair yang disemprot. Kemudian dari sisa kulit bawang yang tadi sudah direndamkan, nah itu tidak harus dibuang, tapi bisa kita campurkan juga ke dalam pupuk padatannya atau sebagai komposnya. Itu untuk pembuatan dari fermentasi kulit bawang. Kemudian untuk pembuatan self-watering kokedamanya, di sini alat dan bahan yang digunakan itu tanaman hias. Nah, tanaman hias ini sebenarnya opsional ya, jadi nanti bisa kita jual dengan tanaman hiasnya ataupun kita menjualnya hanya bentukan kokedamanya begitu. Kemudian tanah kompos, kokopit, kemudian koko fiber, air, tali kasur, tali tambang kecil, gunting, dan juga wadah air seperti toples untuk self-watering. Kemudian untuk langkah pembuatan dari self-watering kokedama itu, yang pertama kita mencampur dulu media tanamnya. Media tanamnya terdiri dari tanah, kemudian kokopit, dan juga ditambahkan sedikit air. Serta kita padatkan campuran medianya dengan tangan dan juga membentuknya seperti bola. Kemudian memberikan celah di tengah media untuk menanamkan tanaman hias dan tali tambang kecil di sisi bawah, kemudian dipadatkan kembali. Kemudian kita akan menyemprotkan fermentasi kulit bawang itu ke media tanamnya. Nah, di media tanam ini juga bisa kita campurkan tadi ya, sisa-sisa dari kulit bawang yang sudah difermentasi itu kita campurkan ke pupuk komposnya. Kemudian kita membungkus media dengan coco fiber atau dengan moss. Kemudian melilitkan tali kasur ke seluruh permukaan media secara merata untuk mempertahankan bentuknya, serta kita menuangkan air ke wadah, kemudian meletakkan kokedama di atasnya. Berikut adalah gambaran produk dari kokedama self-watering. Nah, yang kita buat itu saat ini baru bentuk kokedamanya saja. Nah, ini adalah bentuk kokedamanya saja yang berhasil kita buat. Nah, sementara itu untuk penggunaan self-wateringnya itu nanti di bagian yang warna merah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian warna merah itu merupakan kain flanel. Jadi kain flanel itu yang berfungsi untuk self-watering. Jadi kita tidak perlu untuk memberi air terus gitu ke tanamannya ya, tapi mereka akan menyerap air sendiri gitu melalui apa? Melalui wadah. Jadi kita sediakan wadah, kemudian kita seperti menggantung kokedamanya di atasnya, kemudian kita beri sumbu. Nah, sumbunya itu yang berwarna merah tadi yang terbuat dari kain flanel. Mungkin seperti itu gambaran produk dari self-watering kokedama dengan fermentasi kulit bawang yang akan kita buat, yang akan kelompok 9 buat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari teman-teman ataupun dari Ibu Untuk Anissa. fermentasi kulit bawangnya disimpan di mana? Nanti berupa cairan atau yang diambil padatannya? Rencana kami itu yang dibuat adalah yang dalam bentuk cairan, Ibu. Jadi diletakkan di botol spray begitu, Ibu. Jadi bukan di dalam kokedamanya, di luarnya berarti nantinya. Iya, untuk yang kami rencanakan seperti itu. Namun sebetulnya dari kulit bawangnya sendiri itu masih bisa Ibu dimasukkan ke dalam komposnya. Jadi dicampur begitu, Ibu. Dimasukkan ke dalam kokedamanya kan? Iya, betul, Ibu. Oke, terbayang sih oleh saya. Ya ini mungkin kokedama sedang hits saat ini ya, namun ya harus ada inovasi dari teman-teman agar membuat produk yang terbarukan gitu, yang terbaru. Nah, di sini ada contohnya menggunakan pupuk ini ya, pupuk dari fermentasi bawang ya. Udah dicoba belum untuk pupuknya, pembuatan pupuknya? Untuk pembuatan pupuknya belum, Ibu, namun pembuatan kokedamanya sudah dicoba. Nah, di sini
fokusnya ke pupuknya atau ke kokodemanya. Saya pikir dari kokodema tersebut di dalamnya sudah ada hasil dari fermentasi bawang tersebut gitu. Iya Ibu, fokusnya itu inovasinya dengan fermentasi kulit bawangnya sebetulnya Ibu. Namun dari kelompok kami belum sempat membuatnya. Jadi kita membuat rancangan dari kokedamanya dulu Ibu sambil belajar begitu Ibu. Jadi kokodema dengan pupuk cairnya tersebut merupakan suatu produk yang terpisah. Iya. Iya Ibu, rencananya seperti itu. Namun kami menjualnya jadi satu paket beserta dengan self wateringnya itu Ibu. Baik, berarti dalam bentuk kit ya, kit Iya Ibu. tanaman. Oke, baik, cukup dari saya. Mungkin nanti jangan lupa untuk melampirkan selalu progress report-nya ya. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Anissa atas saran dan tanggapannya kepada kelompok 9. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 10, kelompok terakhir mengenai lilin aromaterapi dengan komposisi gel aloe vera. Kepada kelompok 10 dipersilakan. Apakah telah terlihat PowerPoint-nya? Iya, sudah Nabila. Oke, baik. Terima kasih, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membuat mengenai lilin aromaterapi dengan komposisi gel aloe vera. Nah, ini adalah anggota kelompok 10, ada Nabila, ada saya sendiri Rena, ada Kalisa, dan ada Naura. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa produk yang akan kita buat. Nah, yang pertama ini dari definisinya dulu. Jadi sebenarnya lilin aromaterapi ini adalah istilah umum untuk lilin yang mengandung minyak esensial. Jadi apa sih minyak esensial itu? Nah, minyak esensial ini merupakan cairan yang pekat yang berasal dari tanaman dan juga biasanya mengandung wangi gitu. Kemudian, beberapa lilin aromaterapi ini hanya mengandung minyak esensial, tapi sebagian yang lainnya juga ada yang dicampur antara minyak esensial dengan wewangian buatan agar wanginya lebih bervariasi gitu. Nah, kemudian juga jenis lilin yang dipakai ini ada yang biasanya itu memakai lilin parafin gitu bahannya. Nah, tapi ada juga yang dari bahan alami. Nah, inovasi yang kami buat ini yaitu membuat lilin aromaterapi yang semuanya itu dari bahan alami gitu, dari lilinnya sendiri, bisa dari lilin kelapa dan lilin beeswax. Beeswax itu itunya lebah gitu, lilinnya lebah. Nah, kemudian kalau lilin kelapa itu kelapa yang sudah diolah kemudian menjadi lilin. Terus juga minyak esensialnya itu kita pakai yang alami. Jadi nggak pakai yang buatan gitu. Jadi semuanya itu alami dan diharapkan tidak mengganggu kesehatan pernafasan karena menyalakan lilin aromaterapi ini. Kemudian next. Selanjutnya kita ke tujuannya. Jadi tujuan kita membuat lilin aromaterapi adalah untuk menciptakan peluang bisnis baru, lalu untuk mengembangkan inovasi bisnis baru. Tadi yang dikatakan Rena, inovasinya itu yang dari lilin yang alami dan minyak esensial alami. Terus untuk memberikan pengaruh pada psikologis dan kesehatan mental, lalu memberikan efek tenang dan relaksasi, mengurangi kecemasan. Jadi kita tahu bahwa aromaterapi ini ternyata penelitiannya itu menunjukkan bahwa bagus gitu untuk kesehatan mental.
Lalu yang terakhir untuk memberikan variasi pada dekorasi ruangan. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan dalam pembuatan lilin aromaterapi dengan komposisi gel aloe vera adalah yang pertama lilin. Tadi telah disebutkan bahwa lilinnya yang alami dari kelapa ataupun beeswax. Lalu yang kedua ada kulit jeruk nipis. Ini untuk aromanya bisa dengan aroma yang lain juga, misalnya kopi dan lain-lain. Yang ketiga ada tali sumbu, ada lem tembak dan sejenisnya. Yang kelima ada stick es krim atau sejenisnya. Yang keenam ada gel aloe vera. Yang ketujuh ada wadah kaca. Ini bisa berbentuk gelas kaca gitu untuk lilinnya. Lalu ada kertas mika dan usahakan bening. Lalu ada panci dan juga kompor. Selanjutnya langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua itu menghancurkan lilin agar lebih mudah untuk dilelehkan. Kemudian memanaskan lilin sampai meleleh seluruhnya. Lalu yang keempat adalah parut kulit jeruk nipis untuk menambahkan aroma, lalu masukkan ke dalam lelehan lilin sebelumnya. Yang kelima itu menyiapkan wadah kaca, bisa berupa gelas kecil. Yang keenam itu memasukkan sumbu ke dalam wadah kaca dengan menempelkannya menggunakan lem tembak, lalu digulung sisa tali sumbunya pada stick supaya posisinya itu tetap tegak. Bisa di next. Yang ketujuh, masukkan lelehan lilin ke dalam wadah kaca sepertiga atau setengahnya, tidak perlu penuh. Yang kedelapan itu menambahkan aloe vera secukupnya. Mungkin lilinnya itu bisa ditunggu sampai rada mengeras dulu, baru bisa menambahkan aloe vera. Kemudian yang ke-9 itu membentuk mika sesuai wadah dan letakkan mika di atas aloe vera sebagai pembatas. Yang ke-10 itu memasukkan kembali sisa lelehan lilin. Yang ke-11 didiamkan sampai lilin memadat. Yang ke-12 gunting sisa sumbu sesuai kebutuhan. Yang ke-13 lilin aroma siap digunakan. Berikut ini ada dokumentasi prototipe yang sudah kami buat. Baik, untuk dokumentasi prototipenya ini, kelompok kami masih menggunakan lilin parafin, jadi kemarin belum sempat menggunakan lilin alami dari kelapa atau beeswax. Dan selanjutnya ini ada video pembuatan lilin aromaterapi. Yuk kita buat lilin aromaterapi dengan tambahan komposisi gel aloe vera. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada lilin, kulit jeruk nipis, tali sumbu, lem tembak atau sejenisnya, stik es krim atau sejenisnya, gel aloe vera, wadah kaca, mika, panci, dan juga kompor. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Hancurkan lilin agar mudah dilelehkan. Panaskan lilin tanpa mengenai api langsung sampai meleleh seluruhnya. Parut kulit jeruk nipis untuk menambahkan aroma, lalu masukkan ke dalam lelehan lilin. Siapkan wadah berupa gelas kaca. Masukkan sumbu dengan menempelkannya menggunakan lem tembak, lalu sisa sumbu digulung pada stick supaya posisinya tetap tegak. Masukkan lelehan lilin ke dalam wadah kaca sampai sepertiganya dan tunggu hingga padat. Tambahkan gel aloe vera secukupnya. Buatlah bulat pada mika dengan gunting lalu letakkan di atas gel aloe vera sebagai pembatasnya. Masukkan sisa lelehan lilin pada wadah lalu tunggu hingga padat. Kemudian gunting sisa sumbu pada lilin yang telah padat. Dan lilin aromaterapi siap digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Mungkin ada tambahan dari Bu Anissa atau teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Nabila dan tim. Ini untuk
aromaterapi. Nah, alangkah baiknya mungkin dari sisi bentuknya ya dibuat semenarik mungkin, tidak hanya di dalam gelas saja gitu, nanti dijualnya bersama dengan gelasnya. Iya betul Bu, dengan gelasnya juga. Iya, jadi dibuat menarik packaging-nya sehingga nanti berbeda dengan produk-produk yang dijual di pasaran sebelumnya. Nah, untuk di sini aloe vera-nya itu khasnya itu untuk apa? Apakah aloe vera di sini memunculkan wangi yang khas yang berbeda dengan produk lainnya atau seperti apa di sini aloe vera-nya? Karena kan dia tidak memadat ya nantinya. Hanya berbentuk gel gitu. Sebagai inovasinya Bu, aloe vera juga saya baca kemarin sebagai antioksidan yang tinggi, jadi baik untuk dihirup gitu sebagai aromaterapi. Untuk aromanya tadi menggunakan kulit jeruk nipis, namun nanti bisa dengan aroma lain seperti kopi gitu yang dicampur dengan lilinnya. Lalu aloe vera-nya ini apa ya? Dalam bentuk inovasi produk kami aja gitu. Nah, jadi harus ada nilainya itu untuk selain ada kebaharuannya, misalnya ditambahkan dengan aloe vera, ini untuk apa? Misalnya nanti apakah sumbunya ketika, kan nanti kan meleleh ya lilin yang dari parafin tersebut. Nah, nanti itu ketika masuk ke aloe vera, apakah lilinnya tetap akan menyala atau tetap mati? Kan karena dia mengandung antioksidan juga kan. Nanti ada proses pembakaran di situ. Kalau dari berdasarkan produk kami yang kemarin itu aloe vera-nya kendalanya ya Bu, kendalanya itu aloe vera-nya meluap begitu Bu setelah 2 minggu. Iya, kan dia tidak memadat dengan lilin karena berbentuk gel dan ketika dipanaskan saya khawatir itunya apinya bukan menyala nanti malah mati ataupun nanti berbau tengi seperti itu karena kan dia gel ya. Ada antioksidannya juga kan? Nah, baik mungkin cukup nanti dicoba untuk tim ini, tim dari pembuatan lilin menggunakan aloe vera, coba nanti dicoba terlebih dahulu, lalu nanti disampaikan progress report-nya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 10 yang telah mempresentasikan mengenai project plan-nya. Untuk pemaparan presentasi dari kelompok 6 sampai 10 sudah Ibu. Apakah ada tanggapan lagi dari Ibu? Oke, baik. Cukup ya, mungkin nanti saran dan kritiknya tolong dipertimbangkan untuk produksi selanjutnya sehingga nanti produk yang diajukan sudah merupakan produk final yang terbaik gitu, yang versi kalian itu terbaik yang dilakukan. Nah, ini mungkin nanti untuk PPT-nya tolong kirim ke saya dan juga tugas artikelnya jangan lupa untuk dikumpulkan sebagai luaran dari UTS kali ini. Jadi kita sudah selesai untuk pertemuan UTS, kemudian nanti akan dilanjutkan pertemuan UAS. Insya Allah akan dipandu dengan Ibu Erna. Saya juga mungkin beberapa kali akan sit-in. Ada lagi pertanyaan terkait dengan tugas dari UTS pekan ini? Ibu, berarti untuk presentasi dari kelompok 1 sampai 6 yang sudah ditampilkan itu dikirim ke Ibu melalui LMS ya, Bu? Iya. Mungkin di ini dulu aja, Vika, disatukan di PJ, di Vika, kemudian Vika yang mengupload di LMS, jadi tidak terpencar-pencar seperti itu. Oh, baik Nah, Ibu, terima lalu kasih. kan sudah dibuat PPT-nya ya, dipindahkan di dalam bentuk seperti buku ya. Jadi
boleh PDF atau Word ya, Word sih baiknya. Dan jadi di sana seperti buku panduan resep gitu. Nah, di sana kan ada resep membuat ini, membuat suatu produk berbasis kewirausahaan berbasis biologi. Misalnya template-nya di A4, jadi semuanya di A4 tapi desainnya bebas. Jadi yang dikumpulkan ke saya yang bentuknya seperti buku panduan PPT, ya, Bu? iya buku panduan, kemudian PPT, dan juga artikelnya ya, artikel dari hasil wawancara. Baik, Ibu. Untuk pertemuan minggu depan membahas apa ya, Bu? Karena di RPS itu UTS, Bu. Oke, pekan depan mungkin nanti dengan Bu Erna ya, nanti saya bicarakan lagi dengan Bu Erna, apakah mau masuk materi langsung. Biasanya Bu Erna membahas tentang BAP, biaya produksi dari pembuatan produk, kemudian SOP-nya, dan yang lainnya dengan manajemen. Seperti itu, Vika. Ya. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu. Ya, silahkan Bayu. Mohon maaf Bu, saya izin mengonfirmasi mengenai tadi pupuk fermentasi dari kulit bawang, jadi pupuknya itu bisa ditaruh ke self wateringnya Bu, dicampur gitu Bu sama airnya. Lalu untuk kulit bawangnya ini bisa dimasukkan ke medianya, biar nantinya akan menyatu gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, itu lebih baik menurut saya ya. Itu juga saran dari saya tadi. Jadi kan tidak terbuang ya kulit bawangnya tersebut. Kemudian cairannya juga bisa digunakan untuk pupuk. Ya, terima kasih Bayu. Selamat mencoba ya. Nanti tolong dilaporkan juga progres dari pembuatan produknya. Semoga nanti teman-teman di sini yang sudah membuat produk dan juga presentasi bisa lolos untuk didanai di proposal PKM ya. Dan juga mungkin ketika sudah ada produk ini teman-teman sambil mencari nanti dosen pembimbing kira-kira yang ingin membimbing PKM nantinya seperti itu. Jadi sambil berjalan sambil juga kita pemantapan dari produk dan juga proposal. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait UTS ini? Jadi ini UTS nilainya saya ambil untuk tugasnya, saya ambil dari presentasi, kemudian bahan-bahan presentasi dan juga artikel yang teman-teman buat. Ibu berarti untuk buku panduan A4 itu lebih ke SOP ya Bu, sama tata cara pembuatannya? Yeah. Kalau untuk progres lanjutan kayak gitu berjalan dalam setiap pembelajarannya, Diskusi Bu? aja. Ya, Oh, setiap diskusi. pembelajaran biasanya didiskusi. Oke, baik Bu. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Saya cukupkan ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada kelompok 1 sampai dengan kelompok 10 yang telah mempresentasikan hasil produknya dengan sangat baik. Saya apresiasi. Kemudian jangan lupa untuk saran dan kritiknya tolong diperhatikan. Dan saya mohon maaf jika selama UTS mungkin saya ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih juga kepada moderator yang telah membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih banyak Ibu.